Awal masa kanak-kanak. Di sini kami dari kelompok 1 ada Nia Pratiwi, Erna Winarti, Unesa Fitri, dan Farah Aulia. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama. Di sini ada tentang ciri-ciri awal masa kanak-kanak. Jadi pada masa awal kanak-kanak ini, di mana masa perkembangannya usia 2 sampai 6 tahun. Nah, masa ini itu anak biasanya suka meniru, dan masa ini tuh anak-anak tuh lebih suka bermain ketika mengeksplor diri. Mereka itu di umur 2 sampai 6 tahun ini lebih suka bermain dan suka meniru. Selanjutnya ada menurut ahli psikologi bahwa masa anak-anak ini ada usia mengeksplor, usia kelompok, meniru, usia bertanya, dan usia kreatif. Kemudian di sini ada perkembangan fisik. Nah, bahwa pertumbuhan fisik individu itu ada 4 tahapan perkembangan. Yang pertama ada metode saraf yang sangat menentukan perkembangan kecerdasan dan emosinya. Kemudian ada otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan motoriknya. Selanjutnya ada kelenjar android. Ini munculnya biasa pola perilaku seperti perkembangannya gitu. Dan struktur berat badan. Nah, anak usia dini ini merupakan masa perkembangan ini mulai pada akhir masa bayinya dan berlangsung hingga sekitar 5 sampai 6 tahun. Masa ini juga disebut masa prasekolah. Masa ini juga biasanya berakhir pada kelas 1 sekolah dasar. Baik, di sini kita akan membahas tentang perkembangan kognitif. Pada masa kanak-kanak awal, anak berpikir konvergen menuju ke suatu jawaban yang paling mungkin dan paling benar terhadap suatu persoalan. Dalam tahapan ini, anak belajar menggunakan dan mempresentasikan objek dengan gambar dan kata-kata. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, anak pada masa kanak-kanak awal berada pada tahap perkembangan praoperasional, kisaran usia 2-7 tahun. Selanjutnya, ada ciri-ciri berpikir pada tahap praoperasional. Yang pertama, anak mulai menguasai fungsi simbolis. Yang kedua, terjadi tingkah laku imitasi. Yang ketiga, cara berpikir anak egosentris. Yang keempat, cara berpikir anak centralized, yaitu terpusat pada suatu dimensi saja. Yang keempat, berpikir irreversible. Dan yang terakhir itu berpikir terarah statis. Yang selanjutnya ada perkembangan bahasa. Bahasa dibutuhkan untuk komunikasi dengan dunia luar. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa tutur kata yang dapat dimengerti oleh sesama manusia. Menurut Karl Bucher dan kawan-kawan, ada 3 faktor yang menentukan dalam teori bahasa, yakni yang pertama ada Kundeb, yakni fungsi bahasa untuk menyatakan apa yang terjadi dalam si pembicara. Yang kedua ada Auslösung, yakni fungsi untuk menimbulkan reaksi sosial. Dan yang ketiga ada Darstellung, yakni fungsi untuk melukiskan suatu keadaan secara objektif, meletakkan atau mengerti hubungan antara hal yang satu dengan hal yang lain, dapat memformulasi ide-ide. Perkembangan bahasa anak dipengaruhi oleh imitasi. Jadi, bila tidak ada yang ditiru atau diimitasi, maka tidak ada input perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa yang didasarkan pada imitasi dipengaruhi oleh teori belajar sosial dari Bandura, yakni perkembangan bahasa membutuhkan stimulasi dari luar, yang termasuk di sini adalah pembelajaran model atau modeling. Perkembangan bahasa juga dipengaruhi oleh teori language acquisition Davis dari Chomsky, yakni dalam diri seseorang anak ada suatu pembawaan untuk membuat sistematik sendiri mengenai bahasa, seakan merangkum dan menyusun bahasa itu di dalam dirinya. Hal ini dapat menerangkan mengapa anak dapat mengeluarkan bahasa yang khas. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa pada anak. Yang pertama, pertumbuhan biologis. Salah satu dasar perkembangan bahasa adalah perkembangan biologis. Tahun-tahun awal kanak-kanak adalah masa krisis dalam pembelajaran bahasa. Ketika bahasa belum dipelajari sebelum remaja, ketidakmampuan untuk menggunakan tata bahasa yang baik akan terlihat di seluruh dunia. Yang kedua, faktor kognitif. Istilah kognitif mengacu pada faktor mental yang terlibat dalam proses mengetahui dunia. Kurang lebih berpikir, mempelajari bahasa adalah tak mungkin terjadi tanpa melakukan penelitian terhadap pengguna manusia. Pada titik ini, anak memperoleh pemahaman tentang dunianya melalui emosi yang berasal dari pikiran dan membantunya memahami dunia luar dengan mengujinya dengan baik. Entah itu dari ibu atau dari ayah yang dia dengar, dan ia perhatikan lemah lembut yang dia rasakan. Kedua hal ini mereka merupakan tanda aktivitas mental anak. Dan yang ketiga, faktor lingkungan. Lingkungan bahasa adalah apa yang didengar dan dilihat tentang bahasa kedua mereka. Namun, pendekatan pembelajaran bahasa didasarkan pada lingkungan ini. Bahasa biasanya diajarkan kepada anak-anak sejak kecil. Perkembangannya salah satunya disebut sebagai mourning. Begitulah cara ibu-ibu dan orang-orang dewasa belajar bahasa dengan meniru dan mengucapkan kata-kata orang lain. Selanjutnya ada perkembangan emosional pada masa awal kanak-kanak. Nah, masa awal kanak-kanak usia 2-6 tahun adalah periode penting dalam perkembangan emosional. Anak mulai mengenali dan mengekspresi berbagai emosi, serta memahami emosi orang lain. Nah, beberapa aspek penting yang pertama ada ekspresi emosi. Anak menunjukkan emosi dasar seperti senang, marah, takut, dan sedih. Mulai muncul emosi kompleks seperti rasa malu, bangga, atau cemburu. Kemudian selanjutnya ada pengendalian emosi.
di mana anak belajar mengendalikan emosi dengan bantuan orang tua atau pengasuh. Bermain dan interaksi sosial membantu mereka memahami kapan dan bagaimana mengekspresikan emosi secara tepat. Selanjutnya ada empati. Pada usia ini, anak mulai menunjukkan empati, yaitu kemampuan memahami perasaan orang lain. Mereka lebih responsif terhadap kebutuhan atau emosi teman sebayanya. Kemudian selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang pertama yaitu hubungan dengan orang tua atau pengasuh. Kedua, pengalaman sosial dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya. Ketiga, pola asuh yang mendukung perkembangan rasa aman dan kasih sayang. Selanjutnya ada perkembangan moral masa awal kanak-kanak. Perkembangan moral pada anak usia dini berkaitan dengan pemahaman tentang benar dan salah, serta kesadaran terhadap aturan sosial. Nah, beberapa poin penting dalam perkembangan moral masa awal kanak-kanak ini adalah: yang pertama ada internalisasi nilai-nilai moral. Di sini anak belajar nilai moral melalui pengamatan, imitasi, dan interaksi dengan orang tua atau pengasuh. Kemudian mereka cenderung mematuhi aturan sebagai bentuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan atau moral heteronom. Yang kedua ada perkembangan rasa keadilan. Anak mulai memahami konsep sederhana tentang keadilan, misalnya berbagi mainan. Terus kemudian respon mereka terhadap konflik sosial seringkali mencerminkan peniruan perilaku orang dewasa. Yang ketiga ada teori Piaget, tahap moralitas heteronom. Di sini anak-anak usia dini berada pada tahap moral heteronom, di mana mereka menganggap aturan sebagai hal yang mutlak dan tidak dapat diubah. Yang keempat, peran orang tua dan lingkungan. Orang tua yang memberikan contoh perilaku baik seperti kejujuran dan kebaikan membantu membentuk moral anak. Penggunaan metode disiplin yang konsisten dan positif mendukung perkembangan moral lebih baik. Materi selanjutnya tentang minat anak terhadap agama. Menurut Zakia Derajat, anak pada usia di bawah 7 tahun memiliki perasaan negatif terhadap agama, karena pada kenyataannya seorang anak berimajinasi tentang Allah sesuai dengan emosionalnya. Sebaiknya, seorang anak usia di atas 7 tahun, perasaan tentang Allah mulai positif dan tidak berimajinasi kembali. Selanjutnya, kebahagiaan pada masa kanak-kanak. Seorang anak pada usia 4 sampai dengan 6 tahun cenderung semangat dalam aktif belajar dan rasa ingin tahu yang tinggi. Kebahagiaan pada masa anak tersebut merupakan aspek dasar fundamental dalam perkembangan mereka. Ketika anak merasa bahagia, maka intelektual dan akademiknya meningkat.